Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 29 Mei ya. Minggu ini sampai dengan tanggal 2 Juni 2023. Jadi seperti biasanya satu video saya akan bahas totalnya sekitar 6 saham. Dan kebetulan kali ini adalah saham-saham perbankan Big Banks yang buku 4 ya. Bank Umum klasifikasi usaha yang keempat yang saya bahas. Jadi sebelum kita lihat grafiknya, saya akan lihatkan dulu price performance-nya. Jadi di grup saya ya, terutama grup kecil itu saya sering sharekan mengenai strategi yang sebenarnya nggak ada yang baru ya strateginya. Ini sangat sederhana banget dan beberapa yang ngikutin saya akhir-akhir ini juga dia bilang, oh Pak Sunar ini mudah sekali pakai spreadsheet-nya, Excel-nya Pak Sunar ya. Jadi kita bisa tahu posisinya kira-kira bagaimana, masih bagus atau tidaknya. Eh, Seperti itu ya. Jadi saya sharekan di sini, saya menggunakan istilahnya itu price performance atau performa dari harganya ya, berdasarkan perubahannya atau change-nya bahasa Inggrisnya dan juga range-nya. Jadi eh, istilahnya itu jarak antara low-nya, harga terendahnya dan harga tertingginya. Terus kita ingin tahu posisi closing terakhir itu di mananya. Ya, nanti saya jelaskan lebih detail. Ini yang pertama saya bahas adalah untuk BBCA. Contohnya seperti ini ya. Jadi di sini ada informasi harga penutupan terakhir 9.150. Kemudian ini ada change-nya. Jadi ada tiga bagian di sini ya. Satu, dua, tiga yang saya bahas di sini ya. Yang pertama adalah untuk change perubahannya. Satu D itu artinya one day, satu hari. Satu W, one week, satu minggu. Satu M, satu bulan. Tiga M, tiga bulan. Enam M, enam bulan ya. Year to date itu artinya mulai dari awal Januari ya. Hari pertama bursa buka 2023 sampai dengan penutupan terakhir itu tanggal 26 Mei 2023. Nah, dia perubahannya berapa persen naiknya atau turunnya. Nah, untuk BBCA ini dia naik 6,71% ya, seperti itu ya. Nah, kemudian bagian keduanya itu adalah range-nya. Ini yang paling penting ya. Seperti itu ya. Jadi range itu akan menggambarkan kira-kira posisi sekarang last close-nya itu di posisi mana kalau kita tarik dari low-nya, harga terendahnya dan harga tertingginya dalam periode waktu tertentu. Jadi di sini ada 6 periode ya. Pertama 1 hari terakhir, kemudian 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 52 minggu dan all time low dan all time high-nya seperti itu ya. Jadi kita ingin tahu posisi kita itu masih bagus atau enggaknya. Karena seringkali saya ditanya, oh Pak Sunar, saham ini bagaimana? Ya, sebenarnya kalau ditanya saham ini bagaimana itu saya bingung. Artinya maksudnya Anda itu mau beli atau Anda sudah punya, bagaimana cut loss atau menambah lagi atau gimana ya seperti itu ya. Jadi ini kalau sudah lihat tabel ini sebenarnya sih memudahkan kita. Seperti itu ya. Memang dia agak berbeda dengan grafik ya. Kalau chart itu kan eh, kita bisa tahu arah dari MA20-nya dan juga arah tren lainnya itu biasanya mungkin lebih jelas ya seperti itu. Tetapi eh, keunggulannya adalah pakai spreadsheet yang saya pakai ini, dia dalam satu spreadsheet ini kita bisa langsung bandingkan 6 saham ya. Tapi kalau pakai grafik itu kalau dalam satu screen, satu layar, kita langsung pakai 6 grafik itu agak susah ya. Apalagi kalau grafiknya banyak garis-garisnya, tambah bingung ya. Jadi tabel ini sistemnya seperti istilahnya itu tape reading ya. Jadi zamannya dulu itu masih belum ada teknologi grafik, itu pakai tape reading ya. Kurang lebih seperti ini strateginya low dan high-nya. Kemudian MA-nya ini, MA itu adalah moving average rata-rata pergerakan harga close-nya atau penutupannya selama periode mulai dari 5 hari sampai dengan 200 hari ya. Jadi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Ini 5, 10, 20, 30, 50, 100, dan 200 seperti itu ya. Nah, panah hijau itu artinya berarti harga sekarang itu dia di atasnya MA-nya ya. Nah, kenapa warnanya merah Pak Sunar? Warnanya hijau tapi kok harganya kok merah. Nah, merah itu artinya dia itu posisi last price-nya di atasnya MA-nya ya. Jadi dia MA-nya kan di bawahnya dari harga terakhirnya. Berarti warnanya merah ya, seperti itu. Eh, yang penting adalah lihat panah ke atasnya ya. Kalau dia selama masih berada di atasnya MA tersebut, berarti saham tersebut masih potensial bagus ya, seperti itu ya. Jadi MA ini ibaratkan seperti sabuk pengamannya. Misalnya Anda punya BBCA barusan beli gitu ya 9150 ya. Jadi Anda bisa pakai pengaman MA10 atau MA20-nya ya seperti itu. Kalau dia misalnya turun di bawahnya MA10-nya 8940 ya, maka Anda bisa kurangi posisi. Nah, kalau dia turun lagi pakai acuan berikutnya, misalnya MA20 kan dia lebih tinggi daripada MA10-nya ya seperti itu. Anda bisa pakai acuan di
low-nya dari 1 bulannya 8.700. Jadi kalau dia sudah turun di bawahnya harga terendah dari 1 bulan terakhir, maka itu adalah saatnya untuk keluar dulu dari saham tersebut ya seperti itu ya. Nah, memang kalau kita bicara mengenai fundamental, oh BBCA kan perusahaan bagus, Pak Sunar. Iya, memang bagus. Tapi kalau turun di bawahnya itu ya kita patut mempertanyakan kenapa sih kok investor pada jual padahal itu sahamnya bagus ya seperti itu ya. Jadi ada kemungkinan ada sesuatu yang salah seperti itu ya. Jadi kita juga mungkin bisa keluar dulu atau kurangi posisi nanti kalau harganya membaik kita bisa entry kembali ya seperti itu ya. Itu contohnya. Jadi ini MA-nya untuk sabuk pengamannya. Kemudian untuk yang lain-lainnya power up, target price-nya ini sekilas saya bahas ya. Ke power up ini belum saya bahas detail karena masih saya kembangkan. Jadi untuk target price AATH itu target price-nya all time high-nya atau after all time high. Jadi setelah all time high itu berikutnya kira-kira di mana? Nanti contohnya ya, saya bukan lompat-lompat. Untuk BBRI terakhir kan dia ditutup all time high ya, 5.600 tanggal 26 Mei 2023. Nah, kalau dia berhasil breakout ke atasnya all time high-nya 5.600 ke atas, maka target price berikutnya saya menggunakan Fibonacci extension dari range-nya low-nya dan high-nya 1 bulan terakhir itu saya tarik Fibonacci extension 161,8%. Itu kurang lebih target price berikutnya ya seperti itu ya. Eh, Kalau misalnya dia belum all time high, berarti dia target price-nya ya di all time high-nya. Ya, kurang lebih seperti itu. Yang lain-lainnya hanya fundamental, masih belum lengkap banget ya. Tapi sekilas saya lebih fokus ke teknikalnya dulu atau price performance-nya ya, ini seperti ini ya. Eh, Kemudian saya coba ganti dulu ke penjelasannya ya. Bentar. Jadi di sini saya akan menjelaskan mungkin pakai whiteboard lebih jelas ya seperti itu ya. Mudah-mudahan lebih jelas ya. Jadi kalau kita bicara mengenai fluktuasi harga saham ya, harga saham itu kan dalam satu hari dia naik turun ya. Jadi kalau kita lihat kan ada istilah OHLC ya. Jadi O itu opennya harga pembukaan, high-nya itu harga tertingginya, low-nya itu harga terendahnya, C itu harga closing-nya atau harga penutupannya ya. Jadi berdasarkan kurang lebih strateginya seperti ini ya. Biasanya kan representasinya seperti candlestick ya, seperti ini ya. Entah itu nanti warnanya hijau atau merah ya. Kalau hijau biasanya close-nya lebih besar daripada open-nya. Kalau merah ya berarti open-nya lebih besar daripada close-nya ya, turunnya. Biasanya kan sepertinya ini low-nya, kemudian ini high-nya ya. Nah, kalau open-nya atau close-nya tergantung di mana posisinya. Kalau misalnya dia ditutup turun, biasanya berarti open-nya itu lebih tinggi, close-nya di bawahnya ya seperti itu. Kalau dia ditutup naik, berarti open-nya di bawahnya, close-nya di atasnya. Nah, untuk price performance ini range-nya itu strategi baru yang memudahkan kita sebenarnya ya. Kalau misalnya Anda nggak terbiasa lihat grafik ya, karena ada yang terbiasa lihat angka lebih murah ya, lebih mudah gitu ya. Jadi misalnya seperti ini. Ini contohnya di sini ya. Saya print besar di sini ya. Jadi closing terakhir untuk BBCA itu 9150 dan low-nya untuk hari Jumat terakhir itu di 9100 ya. High-nya di 9200. Dalam 1 bulan terakhir itu low-nya BBCA di 8700 dan high-nya di 9200. Jadi kalau kita menggunakan time frame-nya, Anda bisa menggunakan time frame-nya 1 hari terakhir, 1 bulan, dan 3 bulan ya. Dan ini saya pakai 3 pertama aja ya. Jadi memang saya peringkat sampai 6 ya. 1 hari, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, kemudian 52 minggu dan all time high-nya ya, all time low-nya seperti itu. Jadi misalnya close-nya terakhir BBCA itu close-nya di 9150 ya. Itu tanggal 26 Mei ya 2023. Nah, kita gambarkan grafiknya seperti ini ya. Jadi dalam 3 bulan terakhir ya saya ambil ya 3 bulan ya 3M ya. Itu low-nya dia untuk BBCA dia low-nya di posisinya 8250. Jadi saya gambarkan di sini 8250, high-nya di 9200. Itu dalam 3 bulan terakhir ya. Berarti low-nya di 8250 dan 9200. Itu 3 bulan terakhir. Artinya harga penutupan terakhir maka dia akan berusaha untuk naik ke atas 9200. Kalau dia uptrend-nya masih kuat atau masih bullish ya, masih strong, masih bisa naik lagi, maka dia akan berusaha untuk nembus ke kanan ya. Langsung pergerakan harganya itu cenderung ke kanan ya. Cenderung ke arah ke kanan. Tapi sebaliknya kalau dia itu melemah tiba-tiba berbalik arah ya, saya nggak mendoakan yang jelek nggak, maka dia kecenderungan akan
mendekati ke low-nya 3 bulan terakhir ya. Seperti itu ya. Jadi gampangnya jelasnya seperti itu ya. Harga terakhir hari Jumat tanggal 26 ya, itu bergeraknya di antara low dan high-nya 3 bulan terakhir. Nah, kalau kita lihat time frame yang lebih sempit 1 bulan terakhir, itu low-nya di 8.700 ya. Jadi 8.700 mungkin sekitar di sini ya. 8.700 ya. Skalanya sih nggak bisa persis banget ya. Jadi ini 3 bulan, ini low-nya 1 bulan di sini ya. 1 bulan. Jadi kalau bulan terakhir dia bergerak di antara range-nya 8.700 sampai dengan 9.200 ya. Nah sekarang posisi terakhir, jadi dia pasti di sekitar area ini karena 1 bulan terakhir kan. Ini 3 bulan ya, seperti itu ya. Nah kemudian ada yang 1 hari itu 9.100 sampai dengan 9.200. Berarti low-nya yang terakhir hari Jumat 26 Mei itu 1 hari terakhir ya, one day ya, 1 day ya. One day itu di 9.100. Ini low-nya 9.100. Ini 1 hari ya. Jadi hari hari Jumat ya. Nah, close-nya untuk BBCA itu dia close-nya di 9150 hari Jumat tanggal 26 Mei ya. Jadi dia close-nya di sini. Ini close-nya. Close ya. Nah, secara gampangnya, sederhananya kalau kita tradingnya itu lihatnya sih kalau kita ini bukan pakai trend following ya, tapi dia representasinya itu seperti price performance, performa harga itu fokusnya di sana. Jadi suatu harga kalau dia itu cenderung bullish naik, maka dia akan kecenderungan naik ke kanannya, bergeser ke kanannya. Nah, ini kalau kita lihat posisi terakhir 9150 itu dia di posisinya kalau dibandingkan 3 bulan itu dia di 94,7%-nya seperti itu ya. Jadi dia masih lebih dari 50%-nya. Ya. Jadi dia masih bagus. Walaupun dia koreksi masih bagus. Nah, kalau Anda tradingnya jangka pendek, maka trailing stop-nya Anda bisa lihat dari low-nya 1 hari terakhir. Kalau dia membentuk lower low dalam 1 hari ke depan atau 2 hari ke depan, Anda bisa kurangi posisi kalau misalnya Anda tradingnya jangka pendek. Tapi resikonya kalau trading jangka pendek biasanya terlalu pendek ya. Range-nya ini terlalu pendek. Ya ada beberapa saham dia range-nya lebar. Ya kalau terlalu pendek nanti gampang kena stop loss. Akhirnya ya cepet banget Pak Sunar hari ini beli mungkin besoknya ya kena stop loss lagi ya. Kadang-kadang kalau misalnya terlalu pendek ya Anda bisa pakai range-nya low-nya dari 8.700 itu idealnya 1 bulan ya. Kalau 1 minggu mungkin tanggung ya. Jadi makanya saya pakai 1 bulan. Nah ini strateginya gampang banget. Misalnya Anda punya BBCA ya trading ya, jadi bukan investasi ya. Kalau investasi kita lihat fundamentalnya. Jadi kalau misalnya dia itu mulai bergerak di bawahnya ini 8.700 ya. Ini untuk 1 bulan saya kasih warna ungu ya. Kalau dia sudah mulai lewat dari 8.700 bergerak ke kiri ya. Ya kan? Dari harga 9150 kemudian dia low-nya dia mulai tembus ke bawah 8.700 ya. Closing-nya ya seperti itu ya. Atau mendekat closing-nya kalau kita lihat mendekat penutupannya. Nah, ini sudah mulai saatnya untuk kurangi posisi ya seperti itu ya. Kurangi posisi. Kalau Anda sudah punya ya seperti itu ya. Kalau misalnya belum punya ya kita tunggu kalau dia sudah berhasil balik lagi ke kanan ya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya sudah cut loss kita baiknya kalau dia sudah berhasil balik lagi ke kanan ya seperti itu ya. Jadi gampang banget. Misalnya kalau turun lagi di bawah 8250 ya. Ini yang oranye ya. Itu low-nya 3 bulan terakhir. Ya kan? Ya kita cut loss semuanya dulu kalau dia turun di bawahnya 8250. Memang sih mungkin Anda bilang, oh Pak Sunar, BBCA itu kan perusahaan bagus, fundamentalnya bagus ya. Semuanya top lah. Ngapain cut loss di BBCA? Ya kalau contohnya BBCA. Kalau contohnya itu saham yang lainnya, ya belum tentu sebagus BBCA ya fundamentalnya seperti itu. Makanya saya gambarkan di sini, ibaratnya itu seperti balon ya. Kalau dia itu balonnya masih mengembang bagus di atas 50%, nggak kempes seperti ini ya. Kalau ini kan kempes kempes banget ya. Kalau ini berarti 0% ya, kempes ya. Jadi kalau saya tiup terus sampai melembung besar balonnya, maka itu semakin besar semakin bagus kan. Ya nggak sampai meledak lah. Kalau meledak berarti dia higher high terus masih bisa naik lagi ya seperti itu. Nah ini konsepnya sebenarnya sederhana banget. Ini memudahkan banget ya untuk kita mengetahui di mana kita pasang trailing stopnya dan juga stop lossnya. Jadi pakai acuan dari low-nya 1 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir kalau dia turun di bawahnya itu kita mulai kurangi posisi ya dari 1 bulan atau 3 bulan ya seperti itu ya. Kalau misalnya dia itu masih bagus di antara tengah-tengahnya ya 50%-nya kita mau tambah lagi ya boleh aja seperti itu ya.
Kalau Anda mau nyicil tambah lagi ya. Misalnya itu masih bagus Pak Sunar. Nah, kadang-kadang kalau kita lihat eh, wah Pak Sunar kalau dari jarak sekarang ke low-nya itu terlalu jauh Pak Sunar. Karena dia naiknya sudah tinggi ya. Maka di sini kita bisa menggunakan MA-nya atau moving average-nya. Jadi saya kasih MA-nya MA5 sama dengan MA200 ya. Tergantung posisinya. Yang paling dekat MA berapa. Itu kita bisa pakai acuannya kurang lebih seperti supportnya ya. Tapi bukan berarti support dalam arti support resisten yang gambaran analisa teknikal ya. Support dari MA-nya ya seperti itu. Jadi kalau dia turun banyak MA terdekatnya, itu kita boleh mulai pasang stop loss-nya atau trailing stop-nya kalau misalnya sudah untung ya seperti itu. Tapi kalau turun lagi di MA berikutnya lagi yang lebih rendah lagi, maka saatnya untuk jual ya atau pakai range-nya di low-nya ya seperti itu. Jadi metode ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru karena di aplikasi RTI bisnis itu sudah ada seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Anda nggak sempat nonton, uh, maksudnya nggak sempat memperhatikan marketnya atau nggak sempat download spreadsheet yang saya kasih, Anda bisa menggunakan strategi itu ya, seperti itu ya. Nah, di sini saya akan tunjukkan spreadsheetnya lagi ya, lanjut lagi ke berikutnya ya, BBRI ya. Nah, untuk BBRI di sini kalau kita perhatikan dia terakhir last price-nya ditutup di 5.600 ya, di all time high-nya seperti itu ya. Nah, apakah masih bagus Pak Sunar? Masih bagus. Kenapa? Karena dia itu balonnya 100% mengembang semua. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya Anda sudah punya, maka trailing stop-nya atau barusan beli stop loss-nya adalah 5425. Kenapa 5425 Pak Sunar? Karena dari low-nya terakhir hari Jumat ya, tanggal 26 Mei 2023, itu dia low-nya di 5425. Kalau misalnya Senin ini dalam minggu ini dia turun di banyak 5425, Anda bisa mulai kurangi posisi kalau Anda trading ya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya, oh Pak Sunar, saya masih percaya bahwa BBR ini masih bisa breakout lagi, ya maksimum trailing stop Anda atau stop loss Anda bisa pasang di 4990. Tapi harus diingat, kalau dia turun lagi di bawah 4990, berarti dia semakin menjauh dari area dari all time high sebelumnya. Jadi kita harus kurangi posisi dulu. Nanti kalau keadaan sudah balik lagi ke kanan, ya kan, mengembang lagi balonnya, kita berusaha mulai buy. Seperti itu. Nah, kalau misalnya, oh Pak Sunar, jauh banget ini kalau low-nya 1 bulan kan di 4990, Anda bisa menggunakan MA-nya ya. MA20 paling enggak ya seperti itu. MA20-nya di 5.255. Jadi kalau dia sudah mulai turun lagi di bawah MA20-nya, kita boleh mulai jualan dulu ya. Paling enggak kurangi posisinya ya mengamankan profit kita. Nah, kalau dia turun lagi, Anda bisa pakai acuan di MA30-nya atau MA50-nya. Biasanya umumnya lebih ke MA50 ya. Biasanya umumnya itu MA20, MA50, MA100 dan MA200 ya seperti itu ya. Nah, tengah-tengahnya saya kasih 30 lah tengah-tengahnya. Nah, kalau dia turun lagi di bawahnya MA50-nya 5.000 ya kemungkinan lebih baik lepas dulu semuanya. Nanti kalau misalnya oh Pak Sunar itu ke BBRI kan masih bagus ya, kalau bagus lagi kita lihat kalau balonnya sudah mengembang lagi melewati 50% dari range-nya 1 bulan sebelumnya ya kan, kita boleh mulai buy. Berarti dia akan melanjutkan kenaikannya dan berusaha untuk breakout all time high lagi. Nah, kalau dia sudah breakout all time high berikutnya adalah targetnya di 5977. Itu dari Fibonacci extension dari low-nya 4990 1 bulan terakhir ya ke high-nya 5.600. Itu kalau ditarik Fibonacci extension 161,8%, maka targetnya adalah sekitar 5.970-an. Itu untuk BBRI ya. Jadi untuk BBRI ini masih bagus. Kalau Anda mau buy, Anda bisa buy high, sell higher, naik ke atas 5.600 Anda buy. Nah, stop loss-nya di mana? Anda bisa pasang di 5425 dan juga di MA50-nya di 5.000-an ya. Jadi kalau turun bayar 5.000 atau low-nya 1 bulan terakhir 1490, Anda lebih baik jual dulu semuanya. Itu maksimum stop loss-nya. Kalau misalnya, wah Pak Suna terlalu jauh ya, kita bisa pakai MA20-nya atau paling dekat ya di MA5-nya ya. Tapi kalau MA5 ini terlalu dekat ya, karena harga terakhir 5.600, masa Anda beli terus stop loss-nya di 5520, ya kemungkinan bisa kena stop loss langsung di hari itu juga kalau terlalu dekat ya seperti itu ya. Ya kita bisa pakai acuan dari MA10-nya atau dari low-nya hari Jumat ya. Seperti itu ya. Ini yang untuk buy high sell higher. Kalau misalnya oh Pak Sunar saya takut, ya tunggu aja di MA20-nya. Artinya kalau dia koreksi turun banyak MA20-nya, kalau dia sudah berhasil naik ke atas MA20-nya, maka kita berusaha mulai buyback untuk BBRI. Ya seperti itu ya. Itu bagi yang nggak berani buy high sell higher. Jadi istilahnya buy on weakness di MA20-nya. Ya kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk sebentar ya. BMRI. Sebentar saya coba post dulu.
Maaf gangguan sebentar ya. Tadi ada telepon masuk penting. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, berikutnya Bank Mandiri 5125 kalau kita lihat di sini dia posisi balonnya memang mulai merusut lagi ya. Jadi sebelumnya dia berusaha untuk breakout ke atas 5250 yang mana adalah hanya 1 bulan terakhir dia menyusut kembali, cenderungan balik lagi testing 5100. Jadi kalau mau buy untuk BMRI apakah bagus Pak Sunar? Sebenarnya untuk BMRI ini kalau kita lihat dia masih di atasnya MA20-nya ya. Masih testing di MA20-nya. Ini kesempatan untuk istilahnya itu buy on weakness ya. Kalau Anda sudah punya atau mau coba buy on weakness di BMRI ini, Anda boleh buy, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya paling dekat di kalau 5100 terlalu dekat ya, itu low-nya hari Jumat. Anda bisa pasang di 4980 atau maksimum di 4913 ya, 4900. Itu low-nya 3 bulan terakhir. Atau Anda bisa menggunakan juga acuan dari MA-nya di sini. Jadi Anda bisa pakai acuan MA 100-nya atau MA 200-nya ya. Kalau kita lihat harganya ini masih belum terlalu jauh dari MA 200-nya. Jadi peluangnya untuk BMR ini kenaikannya masih ada peluang untuk naik ke all time high-nya di 5.500 selama dia masih bertahan di atasnya MA 20-nya. Jadi cara gampangnya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk BMRI. Berikutnya untuk BBNI. Nah, kalau kita lihat BBNI ini, dia masih cenderung downtrend ya. Saya sudah bahas sebelumnya juga. Jadi dia itu masih di bawahnya MA20-nya, harga terakhir ya, 8950. Berusaha naik ke 9.000 ke atas, dia gagal turun lagi. Nah, kalau seperti ini, Anda sudah punya, Anda tinggal pasang aja stop loss-nya ya, pakai acuan dari low-nya yang terakhir, 8650. Nah, 8650 ini adalah low-nya selama 1 bulan terakhir dan juga 3 bulan terakhir. Jadi kalau turun di bawahnya 8650, dia kemungkinan akan turun lagi ke testing area berikutnya di 8425 dan 7150. Ya, jadi memang BBN ini masih cenderung downtrend, memang sudah mulai rebound tapi masih belum terlalu kuat ya. Untuk BBNI saya masih hold, masih punya, masih barusan nyicil ya seperti itu ya. Jadi kalau naik saya tambah lagi, masih belum untung sih untuk BBNI yang saya ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya potensialnya masih ada. Yang terakhir harganya masih di atasnya MA5 dan di atasnya MA10 ya. Seperti itu ya. Jadi dari Big Banks 4 saham yang terbesar ini, eh, perbankan ini BBNI ini memang paling lemot sendiri ya seperti itu ya. Paling lagging sendiri juga ya. Tapi peluangnya dia juga masih bagus. Kalau kita lihat all time high-nya di 10.250. Biasanya sih all time high itu kalau nggak BBCA ya BBRI dulu ya atau BMRI ya. Kemudian BBN ini menyusul banget ya. Kalau misalnya mendukung ya dia bisa all time high, tapi nggak pasti juga mengikuti yang lainnya nggak pasti ya. Nah di sini masih ada peluang all time high-nya di 10.250. Ya mudah-mudahan mengikuti BBRI paling nggak ya. Dia tembus ke all time high-nya 10.250 ya. Lumayan profitnya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya BNGA. Kalau kita lihat BNGA ini masih strong banget ya. Balonnya untuk 1 hari, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 52 minggu itu masih strong banget. Nah kalau kita lihat range-nya, low-nya dari all time low dan high-nya dari all time high, itu masih di bawah 50%. Jadi peluang kenaikannya masih besar ya. Nah, di sini kalau kita lihat ini masih performanya masih bagus karena dia itu harga terakhir 1450 itu masih di atasnya dari MA5 sama dengan MA200. Jadi istilahnya itu uptrend-nya masih lumayan strong banget ya untuk BNGA ya. Jadi kalau mau buy silakan, jangan terlalu takut wah Pak Sunar ketinggian nggak. Kalau bilang ketinggian enggaknya, Anda lihat aja all time high-nya di 2600. Atau yang paling dekat di sini 1485. Berarti dia itu masih ada kesempatan paling nggak ke 1485 minimal ya seperti itu ya. Eh, dan kalau kita lihat wah posisinya kok dekat banget Pak Sunar di atas 80%, 90%. Ya kita jangan terlalu kaku di sini persentasenya. Karena kalau dia eh, breakout higher high, maka dia persentasenya akan eh, istilahnya itu resize ya. Range-nya akan resize kembali. Jadi eh, masih ada peluang untuk naik lagi seperti itu ya. Nah, kalau yang sudah punya untuk BNGA ini, pasang trailing stopnya atau stop loss-nya di mana? Anda bisa pakai acuan yang terdekat, low-nya di hari Jumat terakhir ya, 1405 atau low-nya di 1 bulan terakhir. Kalau dia turun di bawahnya 1195, low-nya atau harga terendahnya 1 bulan terakhir, Anda bisa jual dulu semuanya atau 1180 lah, karena ini nanggung ya dekatnya. Jadi kalau turun di bawah 1180, ada kemungkinan dia akan cenderungan uptrend-nya selesai ya. Mungkin sideways atau bearish turun ke bawah lagi ya. Tapi mudah-mudahan tidak ya, saya nggak merayakan jelek. Atau kalau misalnya, oh Pak Sunar, saya punyanya di harga 1.400. Kalau saya punya di atas 1.400, Anda bisa pasang
stop loss-nya di 195, 1195 atau 1180 atau menggunakan acuan dari MA-nya. MA20-nya di sini di 1365 ya. Jadi kalau dia mulai turun di bawahnya 1365, 1350 ke bawah karena mulai kurangi posisi seperti itu ya. Nah, kalau dia turun lagi mungkin di bawahnya MA50-nya di bawah 1300 ya. Maka Anda bisa kurangi posisi lagi atau jual dulu semuanya. Karena kalau pakai acuan dari low-nya 1 bulan dan 3 bulan terakhir itu mungkin agak jauh ya seperti itu ya. Jadi kalau agak jauh Anda pakai MA-nya, moving average atau harga rata-rata ya. Jadi MA ini istilahnya seperti sabuk pengaman lah ya, seperti itu ya, supaya Anda itu tahu kira-kira pasang stop loss-nya di mana seperti itu ya. Target price all time high-nya masih 2403, jadi masih ada peluang ya. Ya kalau habis seperti itu. Kemudian berikutnya untuk BRIS. Nah BRIS ini kalau kita bicara apakah ketinggian Pak Sunar ya? Terakhir juga ada yang tanya saya seperti itu ya. Nah kalau kita lihat di sini ini performanya bagus karena balonnya di sini dia mengembang ya di atas 50% semuanya ya. Low-nya terakhir hari Jumat di 1695, high-nya di 1745. Jadi target price-nya kalau Anda buy sekarang, dia akan berusaha untuk breakout ke atas high-nya dari kalau kita lihat range di sini 3 bulan, 6 bulan dan juga 52 minggu terakhir di 1820. Jadi Anda jangan takut ketinggian. Pasang aja trailing stop-nya di 1695 atau stop loss-nya ya kalau misalnya barusan beli ya. Jadi kalau dia turun bayar 1695, Anda kurangi posisi, turun lagi bawah 1530, mungkin Anda jual dulu semuanya atau kuat dulu ya seperti itu. Atau kalau misalnya wah Pak Suna terlalu jauh, Anda bisa pakai acuan dari salah satu MA di sini ya. Entah itu MA 5, 10, 20 dan seterusnya. Biasanya yang tengah-tengahnya adalah MA 20 di sini ya. MA 20 di sini adalah 1715. Ya kalau misalnya buy sekarang di MA 20-nya terlalu dekat Pak Sunar stop loss-nya, ya Anda bisa pakai acuan yang kita lihat berikutnya di sini yang tertinggi adalah MA5-nya seperti itu ya. Jadi kalau turun di bawahnya 1696 atau 1695, low-nya hari Jumat, ya kita kurangi posisi. Kalau misalnya terlalu dekat ya pakai 1530 atau pakai acuan yang di sini Anda bisa pilih sendiri. Anda mau pakai acuan MA yang mana ya. Mungkin yang nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh adalah MA 100-nya seperti itu ya. Jadi ini kurang lebih seperti ini ya. Kalau trading berdasarkan price performance range-nya low dan high-nya dan juga MA-nya sebagai pengamannya. Ya seperti itu ya. Jadi kalau lihat tabel seperti ini ada beberapa yang bilang oh lebih mudah Pak Sunar. Jadi saya biasa tahu kira-kira dia itu jaraknya posisinya sekarang ke high-nya terdekat entah itu 1 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir itu sudah bisa dihitung ya. Nah karena di sini ada posisinya seperti itu ya. Berapa persen ya. Jadi angka di sini misalnya 80% berarti dia itu antara tengah-tengahnya dia sudah lewat di antara 50%-nya ya. Tengah-tengahnya antara 1695 dan 1745. Jadi dia masih strong. Istilahnya selama dia masih di atas 50% itu performance-nya masih bagus. Ya untuk satu periode tersebut ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu berdasarkan price performance-nya. Nah, kita akan kembali lagi ke metode yang pakai grafik ya, chart ya. Jadi kalau pakai chart, ini saya bahas dulu BBCA, trading range ya. Nah, kurang lebih hampir sama, tapi kalau pakai chart enaknya kan bisa lihat arahnya MA-nya kan. Ini kan kita lihat, oh MA-nya itu sideways Pak Sunar. Oh berarti posisinya sideways ya gitu. Karena dia kecenderungan datar MA20-nya. Nah di sini harganya sudah di atas MA20-nya, berarti masih bagus. Jadi range-nya untuk BBCA ini sudah saya gambarkan 9.000 dan 9.400. Kalau Anda mau beli sekarang memang di tengah-tengahnya ya, antara support terdekatnya dan resistennya. Gambar yang saya garis di sini nih ya. Nah, kalau mau tunggu buy weakness, Anda bisa tunggu buy weakness di MA20-nya. Artinya, ketika MA20-nya ini dipotong dari atas ke bawah, kemudian dia sudah berhasil naik kembali ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy. Itu yang buy weakness. Jadi, tunggu memotong ke atas, kita barusan buy. Anda bisa tunggu di 9.000, kalau dia nanti dipotong ke bawah, potong ke atas, kita barusan buy, atau di 8.600. Tapi kalau turun di bawah 8.600, lebih baik tunggu berikutnya di 8.250 atau 8.075. Maksimum di 8.075 lah ya. Tapi menurut saya sih 8250 aja. Karena kalau di bawah 8250 malah kecenderungan malah turunnya lebih dalam lagi nanti ya seperti itu ya. Walaupun memang BBCA ini saham yang bagus. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 9.400, target price berikutnya di mana? Itu di 10.000 ya. Ini menurut gambaran saya ya. Jadi Anda bisa pakai spreadsheet yang saya berikan tadi 9.400 target price dekatnya itu all time high-nya atau di 10.000 ya. Berikutnya lagi kalau dia breakout. Kalau lebih cukup berikutnya BBRI. Nah, BBRI ini uptrendnya masih super performance karena dia itu di atasnya MA20 dan juga dia terakhir ditutup all time high. Jadi target berikutnya yang saya gambarkan di 5750, terus berikutnya lagi kurang lebih di sekitar 6 ribuan ya. Jadi saya pakai acuan sekitar 250 ke atasnya seperti itu ya.
setelah 5750. Jadi di sini masih ada peluang untuk naik lagi, masih ada peluang breakout ada. Tapi misalnya kalau Anda takut, oh Pak Sunar saya takut ketinggian, Anda bisa tunggu buy weakness di MA20-nya. MA20-nya di 5255. Kalau pakai spreadsheet yang saya berikan, super sheet ya, itu bisa tahu MA20-nya kan, tanpa lihat grafiknya ini ya, lebih gampang. Nah itu kalau kita mau tunggu di MA20 boleh. Artinya kalau dia turun di banyak MA20-nya, seperti ini ya, suatu saat akan dipotong ke bawah. Nah ketika dia sudah memotong ke atas, kembali ke atas, kita barusan buy ya. Buy on weakness di MA20-nya. Jadi kalau naik, memotong ke atas, kita barusan buy. Tapi kalau belum ya jangan. Nah, kalau mau tunggu berikutnya lagi di 5.000. Tapi kalau sudah di bawahnya 5.000, ya ada kecenderungan dia uptrend-nya sudah berakhir ya. Mungkin dia sideways lagi di bawah atau malah cenderung bearish ya. Tapi saya nggak mendoakan yang jelek enggak ya. Nah, di sini masih cukup menarik kalau mau buy high sell higher naik ke atas 5.600 ya boleh buy. Buy-nya bertahap aja. Atau kalau misalnya takut ya buy weakness aja seperti itu ya. Di MA20-nya atau di garis 5.000 ya maksimumnya. Kurang lebih cukup untuk BBRI. BMRI masih sideways ya di 5.000 sampai dengan 5.500. Saya masih hold ya untuk BMRI. Nah, jadi stop loss saya pasang di 4.900 ya. Jadi masih minus lah, belum plus ya. Karena saya barusan nyicil ya. Memang sebelumnya saya sudah cerita juga di grup saya juga saya cerita di video bulan lalu juga minggu lalu ya. Video minggu lalu juga saya sudah cerita. Ya, memang minggu sebelumnya saya sudah koleksi perbankan ya. Tapi saya koleksinya BMRI, BBRI, dan BBNI. Yang BBRI saya skip karena sebelumnya BMRI itu naiknya lebih lebih cepat daripada BBRI ya seperti itu ya. Ternyata kali ini kebalikannya malahnya. Ya nggak tentulah. Ya berarti bukan rezekinya ya, seperti itu ya. Ya tapi nggak masalah. Tapi untuk BBRI itu saya sudah eh, pernah saya sharekan juga ya. Kalau mau buy high sell higher ketika dia all time high-nya itu ketika dia koreksi kemudian breakout lagi Anda boleh mulai buy. Karena saya contohkan juga ya, saya buy-nya di 5450 all time high sebelumnya ya. Jadi sebelum 5600 dia all time high-nya di 5450 kemudian dia koreksi kan. Nah, ketika dia breakout lagi ke atas 5450 di sana kesempatan saya untuk buy. Saya mulai buy. Nah, saya jualnya di 5525. Jadi masih bisa profit. Jangan takut ketinggian. Yang penting adalah kita punya strateginya di mana kita pasang trailing stop-nya, di mana kita pasang stop loss-nya. Ya, tapi saya untuk BBRI saya belum buy lagi. Mungkin tunggu koreksi sedikit, breakout lagi ke atas, saya barusan buy lagi ya. Buy high sell higher, yaitu untuk BBRI. Kalau untuk BBRI ini saya masih hold, masih menarik. Kalau mau buy sekarang, nyicil aja. Kalau dia naik lagi ke atasnya 5250, ini adalah high terdekatnya ya. Maka kita boleh, istilahnya itu tambah lagi atau average up ya. Seperti itu ya. Target price berikutnya di sekitar 5.500-an ya, itu grafik saya. Tapi cukup. Berikutnya BBRI. Nah ini yang paling paling lemot, paling lagging istilahnya. Bahasa Inggrisnya lagging ya. Jadi di sini trading range-nya memang cukup lebar ya untuk BBNI. Kalau sabar menunggu ya, ini masih ada peluang untuk ke range-nya 9.500. Jadi sebelumnya ini berapa kali dikasih ya? Dari bawah ke atas 8825 ditembus ke atas, kemudian dia 9.600 dikasih. Pullback 9.000 rebound kasih ya. Ini satu kali, dua kali, tiga kali, ini kurang lebih 4 kali ya, 5 kali, terus ini pullback lagi 6 kali ya. Jadi kalau trading di trading range-nya BBNI walaupun lemot sideways-nya itu lumayan menarik ya 9.000 9.600-an. Makanya saya masih hold untuk BBNI. Nah, stop loss saya memang agak jauh di 8650 ya di sini ya. Itu stop loss saya untuk BBNI. Kalau turun di bawah 8650 saya jual dulu semuanya. Karena kecenderungan kalau sudah di bawah 8650, nah dia makin dalam nanti turunnya seperti itu ya. Memang sebelumnya di sini Pak Sunar ini kan 8450 dia rebound. Dia 2 kali di sini ya. Ya tapi sih saya tetap prinsipnya 8825 dia turun ke bawah saya jual dulu. Kalau dia sudah balik lagi ke atas saya barusan buyback ya seperti itu. Ya itulah dinamika tradingnya. Nah kalau buy BBRI ini jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena MA20-nya masih mengarah ke bawah, harganya masih di bawahnya MA20-nya. Jadi buy-nya bertahap ke atas. Ya kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk BNGA. Nah, kalau kita lihat BNGA ini masih bagus. Kenapa? MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20-nya, jadi masih ada peluang untuk breakout lagi. Target price berikutnya 9.000, di area 1.500. Nah, kalau dia naik ke atas 1.500, kira-kira target berikutnya di mana Pak Sunar? Kalau kita lihat di sini, ini target berikutnya masih ada kemungkinan masih bisa naik lagi nggak Pak Sunar? Ada. Di sini bisa sampai 2.000 ya. Ini high sebelumnya di masa kejayaannya 2010, atau kita ambil tengah-tengahnya di sini, ini masih peluang ke 1750. Itu untuk BNGA. Jadi kalau dari grafiknya di sini, kita bisa lihat target price berikutnya setelah 1.500 di 1750 dan 1.200. Itu untuk BNGA. Jadi performanya ini masih cukup bagus ya. Kalau mau buy, boleh buy.
Jangan takut ketinggian, Pak Sunar. Wah, itu nanti jangan-jangan setelah saya buy turun. Ya, saya sudah sebutkan berulang kali ya. Anda buy dimanapun juga, entah itu di atas, di bawah, ataupun di tengah-tengah. Setelah Anda beli, tiba-tiba turun, itu bisa aja. Bukan berarti saya mendakan jelek, enggak ya. Jadi yang penting adalah pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Anda mau buy sekarang, boleh. Ini masih bagus, sideways di atas ya, seperti itu ya. Mau tunggu di bawah juga boleh. Anda tunggu di MA20-nya. Artinya ketika MA20-nya ini dipotong dari atas ke bawah, kemudian dia berhasil rebound mantul ke atas lagi, seperti ini ya. Sebelumnya dia ditinggal jauh ya MA20-nya, naik di atas MA20-nya jauh. Nah, suatu saat dia testing. Nah, ini kebetulan aja dividen kumdit ya. Makanya dia drag down. Nah, ketika dia mulai memotong lagi MA20-nya dari bawah ke atas, selama MA20-nya itu masih mengarah ke atas, walaupun mengarah ke bawah, tapi dia melandai seperti ini ya, nggak langsung tajam turunnya nggak ya. Ini kan sebelumnya dia melandai ya. Kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas MA20-nya, ditutup di atasnya ya, menjelang penutupan atau besok paginya kita bisa boleh buy ya, selama dia berhasil naik lagi ke atas MA20-nya. Jadi nanti buy weakness-nya sekitar 1370 atau di 1335 ya, seperti itu ya. Nah, kalau dia turun di bawah 1335, ada kemungkinan dia akan testing lagi area support berikutnya agak jauh di 1200 ya. Ini sudah saya gambarkan garis-garisnya. Jadi trading itu mudah kalau sudah tahu acuannya, di mana kita pasang trailing stopnya, di mana kita pasang stop lossnya. Kemudian kalau dia breakout lagi, average up, di mana kita sudah gambarkan di sini ya. Jadi naik ke atas 1500, Anda tambah lagi target price berikutnya di 1750. Tengah-tengahnya antara 1500 dan 1750, Anda bisa pakai acuan setiap lipatan Rp50. Kalau dia naik, Anda tambah lagi ya, seperti itu. Kalau mau average up ya. Jadi average up itu artinya menaikkan uh, posisi kita dengan harapan selama uptrendnya masih bagus, nanti nilai keuntungan kita rupiahnya semakin banyak ya seperti itu. Karena kita menambah posisi. Nah, memang kalau di average up nanti average-nya naik, Mas Sunar, resikonya kan naik. Iya, resikonya naik. Tetapi kalau sahamnya itu masih uptrendnya masih kuat, Anda average up lagi, maka keuntungan Anda akan bertambah. Ya, karena Anda menambah posisi. Tentu saja resikonya bertambah ya seperti itu ya. Jadi ya semuanya itu ada risk rewardnya lah seperti itu ya. Ya begitulah pasar saham ya. Dan Anda itu maunya untung doang tapi nggak siap akan menanggung risikonya ya seperti itu ya. Nah kalau kita lihat ini berikutnya untuk BRIS ini range-nya lumayan lebar ya 1545 sampai dengan 1800. Ini area buy and weakness sudah saya sebutkan ya 1545 ya. Jadi jangan berpikiran negatif karena ada yang barusan kenal saya atau barusan kenal channel saya, loh Pak Sunar, yang dibahas kok yang sudah naik. Coba yang belum naik dibahas. Sebenarnya ini BRIS sudah pernah saya bahas sebelumnya. Bahkan ini garisan saya sudah dari sini ya. Ini saya tinggal perpanjang aja. Ini area buy or weakness. Artinya kalau dia turun kemudian rebound naik ke atas ya kita mulai buy. Ya seperti itu ya. Ya mungkin pada waktu itu saya nggak buat videonya, saya lagi sibuk. Tapi kalau Anda sudah pernah ngikutin, rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order, Anda sudah tahu, sudah buy seperti itu ya. Nah posisi sekarang kalau mau buy boleh aja pasang trailing stopnya atau stop lossnya di mana. Anda bisa pakai acuan swing low terdekatnya 1660. Kalau dia turun di banyak itu lebih baik jual dulu karena dia ada kemungkinan testing di 1545 ya support berikutnya. Nah kalau dia naik lagi ke atas high-nya hari Jumat tanggal 26 Mei 1745 ke atas, Anda boleh buy atau average up yang sudah punya average up yang belum punya boleh buy ya. Maka target price berikutnya adalah 1800 dan 1900. Di sini saya perlu ingatkan, Anda jangan kaku ya. Loh Pak Sunar, itu 1800 itu resisten kuatnya loh. Karena dia dua kali di sini ya. Ditembus ke dia gagal turun lagi. Ini double top loh. Berarti ini nanti dia kalau naik ya kita langsung TP Pak Sunar, take profit. Enggak ya. Jadi kita take profit ya, kita pasang trailing stopnya. Misalnya dia sudah naik ke atas 1800 ya. Kemudian kita pasang trailing stopnya di 1750 atau 1760 terserah Anda ya. Jadi kalau dia turun di bawah 1800, kalau dia kena 1760 ke bawah ya Anda mulai jual ya. Seperti itu ya. Nanti turun lagi di bawah 1690, Anda jual dulu semuanya atau kurangi lagi. Maksimum stop loss-nya di 1545 itu maksimum banget. Karena kalau dia turun di bawah 1545, kecenderungannya dia bisa turun jauh sampai 1300-an ya. Memang sebelumnya tertahan sampai di area di sini. Kalau kita lihat di sini ini low-nya di 1445 ya seperti itu ya. Jadi intinya di sini adalah perhatikan garis-garisnya. Kalau dia turun kita kurangi posisi dulu. Kalau dia naik kita boleh tambah lagi atau average up. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya garis-garisnya seperti ini ya. Kalau misalnya, sebelumnya ada yang komentar tajam di sini ya. Kalau share itu gambarnya jelas, kok buram di-sharekan gitu ya, nggak jelas maksudnya. Nah sebenarnya itu karena kalau misalnya Anda nontonnya di HP, koneksinya internetnya lagi jelek, maka resolusi YouTube itu otomatis dia diturunkan. Kalau resolusinya diturunkan, angkanya itu nggak bisa dibaca, buram nggak jelas ya. Jadi Anda naikkan resolusinya ke 1080p
kalau koneksi Anda sudah mulai membaik ya, seperti itu. Jadi kelihatan angkanya. Bukan berarti saya itu nggak niat sharekan ya, angkanya nggak jelas. Karena ini kalau resolusinya 1080p, ini angkanya pasti terbaca. Walaupun maaf ya, mungkin ada yang orang tua agak susah, Anda bisa di pinch, di zoom in ini, diperbesar itu masih nggak pecah gambarnya, karena resolusinya lumayan tinggi ya, 1080p ya. Di HP masih bisa ya. Kalau di komputer sih, laptop sih gampang ya, seperti itu lihatnya pasti jelas lah, seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya. Ini pembahasannya lumayan panjang ya, karena tadi saya juga sharekan dari Supersheet tadi ya. Ini sudah saya sharekan lumayan aktif ya. Jadi pada saat perdagangan di tengah-tengah saya sharekan update-nya. Jadi Anda bisa cek saham-saham yang Anda punyai, Anda bisa cek sendiri ya. Jadi Excel-nya ini saya bagikan. Tapi saat ini saya lagi bikin ke Google Sheet ya supaya online lebih mudah ya. Kalau Excel kan saya harus kirim terus Excel filenya seperti itu ya. Jadi mungkin nanti ke depannya saya akan ganti ke Google Sheet. Mudah-mudahan lebih lebih bagus dan lebih fiturnya lebih lebih menarik gitu lah. Ini masih dalam tahap pengembangan ya. Kalau misalnya Anda nggak sempat lihat filenya, Anda bisa lihat di RTI Bisnis sama ya. Cuma di RTI Bisnis itu nggak ada MA-nya seperti itu ya. Nggak bisa dibandingkan langsung beberapa saham ya. Ya, seperti itu ya. Jadi metode seperti ini sebenarnya sih lumayan enak ya. Untuk mengetahui posisi kita itu di mana range-nya. Tadi saya sudah jelaskan ya. Mungkin bukan bertele-tele enggak ya. Ini hanya sekedar membahas ulang ya. Seperti contohnya tadi BBCA ya. Jadi kita lihat close terakhir hari Jumat tanggal 26 Mei itu 9150, high-nya di 9200. Kalau kita lihat range-nya, low-nya BBCA misalnya satu bulan terakhir di 8700, 3 bulan terakhir di 8250 ya. Posisi penutupan di 9150. Nah, hari Jumat dia low-nya di 9100. Kalau misalnya Anda trading cepat jangka pendek, maka kalau dia lower low, ya Anda pasang trailing stop-nya. Jadi jangan sampai keuntungan yang Anda dapatkan itu hilang karena dia turun ya. Kalau Anda trading jangka pendek 1 sampai 5 hari. Nah, kalau jangka agak menengah, kalau dia turun banyak 8.700, jual dulu sebagian, turun banyak 8.250, umumnya lebih baik jual dulu. Memang sih mungkin ada yang bilang, oh, Pak Sunar, BBCA kan perusahaan bagus, ngapain dijual? Ya, nanti naik lagi kan. Ya kalau naik lagi ya. Ya kalau dia BBCA. Kalau misalnya saham lainnya ya, ya ini kasusnya kebetulan aja sahamnya bagus ya. Mungkin Anda hold masih bisa untung karena BBCA ini salah satu saham yang kalau Anda nyangkut masih bisa naik lagi all time high. Paling Anda butuh waktu 1 atau 2 tahun lagi. Ya paling tidak Anda dapat dividennya lumayan lah seperti itu. Walaupun nunggu 1-2 tahun sampai BEP-nya. Misalnya Anda belinya di 9.400. Karena all time high-nya BBCA ini, ATH-nya di sini ada ATH-nya lagi ya. ATH-nya dia di 9.400 ya, all time high-nya. Ya 9.400. Di sini all time high-nya 9.400. Nggak tahu bisa kelihatan nggak ya. Tapi di worksheet saya juga ada ya, di Supersheet yang saya sediakan ya. Jadi prinsipnya itu kita maunya sahamnya itu yang mengarah ke kanan ya. Jadi saham yang bullish banget ya, performanya bagus. Dia kan kalau kita tarik dari 50% ya, ini tengah-tengahnya kan 50% ya, 50% garisnya ya. Dalam jangka waktu tergantung Anda sih. Anda mau 3 bulan atau 1 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun 52 minggu atau all time high all time low ya boleh saja. Kalau terlalu panjang banget untuk jangka panjang ya. Nah, kalau dia sudah mulai turun di bawah 50% ya dari range-nya entah itu 1 bulan atau 3 bulan, maka Anda bisa mulai kurangi posisinya. Ya, pasang stop loss-nya Anda bisa pakai MA-nya untuk istilahnya sabuk pengamannya. Kalau misalnya terlalu jauh ya, ke low-nya kan terlalu jauh. Misalnya kalau orange ini terlalu jauh, ya Anda pakai MA-nya untuk garis pengamannya. Seperti itu. Tapi kalau dia naik lagi, Anda mau tambah lagi atau average up ke kanan lagi ya, boleh aja ya seperti itu. Yang penting angkanya ini dia nggak menurun ya seperti itu ya. Nggak turun ya. Jadi jangan lupa ya. Jadi kalau ada turun mulai dari menyusut 50% ke bawah ya Anda mulai kurangi posisi. Nah, seperti itu. Ini lumayan menarik sih. Sederhana konsepnya, nggak ada yang baru. Ya, memang dia berbeda dengan pakai grafik ya. Kalau grafik kan, wah bisa tahu tren lainnya Mas Sunar, uptrend, sideways atau downtrend. Tapi kalau worksheet seperti ini memang kelemahannya dia nggak bisa tahu arah trennya ya. Dia hanya tahu MA-nya aja. MA-nya itu MA5 dan MA 200. Tapi kalau sering lihat biasanya lumayan mudah kira-kira uptrendnya kemana bisa tahu ya dari MA-nya ya. Angka-angka MA-nya. Karena kalau uptrendnya itu kuat, MA5-nya itu pasti lebih tinggi daripada MA10-nya
daripada MA20-nya dan MA yang di bawahnya lagi pasti lebih tinggi. Jadi dia uptime-nya naik. Seperti itu ya. Kadang-kadang ada yang mix. Kalau mix itu biasa ada kemungkinan MA5-nya masih di bawahnya MA10 ketika dia koreksi seperti itu ya. Tapi dia MA20-nya masih di bawahnya MA10. Jadi dia itu MA5 walaupun dia di bawahnya MA10-nya, tapi dia itu masih di atas MA20-nya. Berarti dia masih jangka menengahnya masih cukup bagus lah. Kurang lebih seperti itulah hitungannya ya seperti itu. Jadi Super Seat ini enak banget sih menurut saya sih karena dalam satu screen ini bisa langsung 6. Kalau grafik kan susah ya, lihat satu persatu. Apalagi kalau grafik, ada yang bilang juga ke saya, loh Pak Sunar, walaupun pakai cat itu juga kita mau lihat garis-garis MA ini banyak banget ya, bingung loh ini kalau digambarkan di grafik MA-nya sampai ini kan ada 7 ya, 7 mm ya. Bingung Pak Sunar lihatnya. Apalagi kalau kita tarik garis-garis range-nya ini, wah tambah bingung. Jadi pakai spreadsheet juga lumayan menarik, mudah kita bisa pasang automatic order untuk trade stop dan stop loss-nya. Kurang lebih cukup ya, ini lumayan panjang. Saya rasa sih sekian. Yang barusan subscribe, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Kemudian di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, baik itu dengan tetangga maupun keluarga dan juga dengan teman ya, dan juga selalu sejahtera selalu. Saya yakin kita semua pasti akan diberkati yang luar biasa. Amin. Jangan lupa nonton video yang lainnya, linknya untuk playlistnya atau podcastnya ya, istilah YouTube sekarang pakai podcast ya. Ada di video deskripsi di bawah ini. Sekian, terima kasih, tetap semangat ya.